Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cantika, NIM F1C420019 dari Prodi Biologi. Pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan, saya akan membahas tentang batang, apa itu batang, fungsinya, jenisnya, dan bentuknya. Batang merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Menjadi jalur transportasi air mineral dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Selanjutnya, menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Selanjutnya, batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Selanjutnya, batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Selanjutnya, batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif dengan metode cangkok. Yang pertama, batang basa atau herbaceous adalah suatu batang tumbuhan yang lemah dan juga berair. Contohnya adalah tumbuhan bayam dan tumbuhan krokot. Selanjutnya, batang rumput atau kalmus adalah batang yang tidak keras dan juga tampak beruas-ruas. Umumnya bagian dalam suatu batang berongga. Contohnya padi, jagung, dan tebu. Selanjutnya, batang mendong atau kalamus adalah suatu batang yang mirip seperti rumput, tetapi ruasnya lebih panjang. Contohnya adalah batang pada tumbuhan mendong dan teki. Selanjutnya, batang berkayu atau lignosus adalah jenis batang yang berkayu keras dan juga kuat, baik berbentuk pohon atau semak. Batang berkayu berbentuk pohon, contohnya adalah pohon jati, pohon mahoni, dan pohon akasia. Bentuk batang menurut bentuk penampangnya. Yang pertama, bulat atau teres, misalnya pada bambu dan kelapa. Yang kedua, bentuk bersegi atau angularis. Terdapat dua bentuk, yaitu bangun segitiga atau triangularis, misalnya pada batang teki. Berikutnya, bangun segi empat atau quadrangularis, misalnya pada batang markisa. Selanjutnya, bentuk pipi, dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih fungsi daun. Kemungkinan batang bentuk pipi yaitu Phylocladia atau Phylocladium jika amat pipi dan pertumbuhannya terbatas, contohnya pada jakang. Berikutnya, Cladodia atau Cladodium jika terus tumbuh dan ada percabangan, contohnya pada kaktus. Arah tumbuh batang tegak lurus atau erectus, artinya batang lurus ke atas, contohnya pepaya. Berikutnya, menggantung atau dependent, untuk tanaman yang tumbuh di lereng-lereng atau tepi jurang, contohnya jenis anggrek. Selanjutnya, berbaring atau humifusus, jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, contohnya semangka. Selanjutnya, menjalar atau merayap, batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar, contohnya ubi jalar. Selanjutnya, serong ke atas atau condong, pangkal batang seperti hendak berbaring tetapi bagian lainnya lalu membelok ke atas, contohnya pada kacang tanah. Selanjutnya, menganggu atau nutans, batang tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujungnya membengkok kembali ke bawah, misalnya bunga matahari. Selanjutnya, memanjat atau scandens, jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Akar pelekat, contohnya sirih. Akar pembelit, contohnya panili. Daun pembelit atau sulur, contohnya kembang sungsang. Tangkai pembelit, contohnya kapri. Dan duri daun, contohnya rotan. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang batang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.